해볼래 해 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변가겠지만 you might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are. 두 눈에 피눈물 흐르게 된다면 섭섭. 누가 you are. 난 어떡해 나약한 나에 견딜 수 없어 서로를 가린 채 사랑의 숨통을 끊어야겠어. Let's kill this love. Yeah 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 yeah. 람파파파파파파. Let's kill this love. 람파파파파파파. Feeling like a sinner, it's so far with him. I go boo hoo. He said you look crazy, thank you baby. I'll eat all to you. Got me all messed up. His love is my favorite, but you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 266 Jakarta. Sekolah dengan mutu mantap, mandiri, agamis, nasionalis, toleransi, aman, peduli. Mutu ini diharapkan dapat membantu misi kami dalam mewujudkan insan unggul yang kompetitif, berilmu, berbudaya, dan berwawasan lingkungan dengan landasan iman dan takwa. Kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung tercapainya visi tersebut meliputi kegiatan yang olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Untuk itu tugas kami, kepala sekolah, guru, dan karyawan SMP Negeri 266 menciptakan suasana yang kondusif seperti penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta guru-guru dan karyawan yang melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you call me señorita, I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running, oh, you keep me coming for you. Like Miami, there was hot from summer rain, sweat dripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like oh la la la, yeah. No, sapphire moonlight, we danced for hours, sing the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. You felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Cabdullah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 266 Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kurikulum pada dasarnya adalah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Pada tahun pelajaran 2019-2020, SMP Negeri 266 Jakarta menggunakan kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum yang ada, yaitu meliputi 10 mata pelajaran dengan jumlah jam 38 jam mata pelajaran. Jam pembelajaran dimulai dari jam 6.30 sampai jam 14:10. Kemudian pendekatan pembelajaran yang dilakukan adalah pendekatan yang bersifat saintifik. Di samping itu, pengajar atau tenaga pendidik yang ada di SMP Negeri 266 Jakarta berjumlah 39 orang dengan kualifikasi 26% S2 atau pasca sarjana dan 74% sarjana atau S1. Dalam berbagai hal, kita terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilaksanakan di SMP Negeri 266 Jakarta. Berkaitan dengan kurikulum, upaya peningkatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu
pendidik atau pengajar yang ada di SMP Negeri 266 Jakarta. Upaya dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidik, diantaranya adalah dengan melaksanakan workshop atau pendidikan dan latihan, baik yang dilaksanakan di SMP Negeri 266 Jakarta maupun yang dilaksanakan di luar SMP Negeri 266 Jakarta. Diklat yang pernah kita lakukan di SMP Negeri 266 Jakarta misalnya diklat atau workshop penulisan soal HOTS dengan narasumber Ibu Nia dari LPMP. Kemudian yang kedua diklat atau workshop tentang media pembelajaran dengan narasumber Ibu Ati Rosida dari LPMP. Kemudian workshop dan narasumber Erapot, workshop dan pelatihan Erapot, kemudian pelatihan-pelatihan yang lain yang dilaksanakan di SMP Negeri 266 Jakarta. Kemudian yang dilaksanakan di luar sekolah berdasarkan penunjukan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di antaranya pelatihan atau workshop kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, peningkatan kompetensi wakil kepala sekolah itu sudah kita lakukan selama tahun 2019 yang dilaksanakan di P2 KPTK 2 Jakarta Utara. Kemudian sebelumnya juga pada tahun ini berlangsung pendampingan pembelajaran kurikulum 2013 ya dari LPMP yang didampingi oleh Bapak Dr. Andes Sudirman. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka peningkatan prestasi pendidik dan tenaga pendidikan, ternyata kita juga mampu bersaing di tingkat CO2. Di antaranya perolehan prestasi yang diperoleh, di antaranya yang pertama pada tahun 2019 ini juara 2 Olimpiade Guru Nasional mata pelajaran Bahasa Inggris atas nama Andrian SPD. Beliau adalah juara 2. Kemudian yang kedua, juara 3 guru berprestasi tingkat Jakarta Utara 2 atas nama Ibu Nur Hayati. Kemudian yang ketiga, pada saat ini salah satu guru dari SMP Negeri 266 lolos dalam seleksi calon kepala sekolah di Dinas DKI Jakarta tahun 2019. Yang kedua adalah upaya peningkatan mutu peserta didik. Dalam hal ini perlu kerjasama antar pihak sehingga bisa memberdayakan peserta didik dalam upaya peningkatan proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan diantaranya yang pertama dengan meningkatkan disiplin kehadiran. Diharapkan dengan meningkatnya kehadiran, kemudian proses pembelajarannya prosentasenya lebih besar, diharapkan itu mampu meningkatkan mutu dari proses pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, menggugah dan membangun kesadaran peserta didik dalam hal belajar. Karena apa? Perlu peningkatan kesadaran peserta didik dalam hal belajar, perlu kerjasama dengan orang tua untuk yang saling mengingatkan, sehingga setiap hari proses belajar peserta didik baik di sekolah dan di rumah itu terawasi oleh guru dan juga oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Dengan bekerjasama antara guru dan siswa, kita berharap proses pembelajaran dimulai berdasarkan bel pelanta pergantian mata pelajaran. Artinya keluar masuk kelas sesuai dengan bel yang telah disetting oleh sekolah. Kemudian yang keempat, memberikan proses belajar tambahan melalui misalnya tugas, kemudian pendalaman materi yang alhamdulillah kita sudah mulai dari bulan September dan Oktober. Kemudian tutor atau belajar bersama. Kemudian yang kelima, upaya dilakukan adalah dengan melaksanakan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan. Nah, khusus untuk kelas 9 pada tahun ini
proses pembelajaran ditambah dengan sistem pembelajaran tambahan yaitu PM yang dilaksanakan terintegrasi dengan jadwal pelajaran dan dilaksanakan di awal pelajaran. Nah, setelah dilaksanakan beberapa kali, kemudian akan dilaksanakan proses penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari PM itu sendiri. Kemudian untuk kelas 9 di tahun 2019 bulan Oktober akan dilaksanakan simulasi UNBK yang pertama, yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada jadwal selanjutnya sesuai dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan penilaian yang dilaksanakan di SMP Negeri 266 Jakarta, penilaian itu menyangkut 3 ranah, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Dilihat dari waktunya, penilaian dibedakan menjadi 3, yaitu penilaian harian yang dilaksanakan pada setiap KD. Kemudian yang kedua, penilaian tengah semester yang dilakukan pada setiap pertengahan semester kurang lebih minggu ke-8 dan minggu ke-9, atau setelah minggu ke-8 dan minggu ke-9. Kemudian yang kedua adalah penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun yang dilaksanakan di bulan Desember dan bulan Juni. Penilaian yang dilakukan selanjutnya adalah ujian. Ujian ada 2 macam atau 2 hal, yaitu yang pertama ujian sekolah berstandar nasional dan yang kedua ujian nasional yang kemudian dilaksanakan dengan berbasis komputer yang kemudian sering disebut dengan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Sistem pelaporan nilai kepada orang tua kita sudah menggunakan aplikasi e-rapor. Bapak Ibu yang kami hormati, target yang ingin kita capai pada tahun ini secara umum yang pertama adalah meningkatnya kualitas pembelajaran di SMP Negeri 266 Jakarta. Kemudian secara khusus target kita adalah yang pertama meningkatnya nilai rata-rata hasil ujian nasional. Tahun ini kita menetapkan bahwa rata-rata ujian nasional kita berharap mencapai angka 60. Kemudian yang kedua, meningkatnya persentase siswa yang diterima di sekolah negeri. Yang ketiga, meningkatnya peringkat SMP Negeri 266 Jakarta. Kita berharap pada hasil ujian nasional berbasis komputer pada tahun pelajaran 2019-2020 prestasi kita meningkat sehingga itu membawa kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekilas berkaitan dengan program dan kegiatan di bidang kurikulum SMP Negeri 266 Jakarta tahun 2019-2020. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat di mana? Pada kalimat di dalam puisi. Oke, unsur batin. Siapa yang tahu unsur batin? Unsur batin? Unsur batin? Halo? Ya? Tema, Ya? Apa lagi? tema, amanat, nada, dan perasaan. Bagus, tepuk tangan dong. Unsur lahir apa saja? Ya, antri. Tipografi. Imaji. Ya. Yang lain? Ya. Tepuk tangan untuk kelas 8 Baik. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, tapi kalian harus paham dulu. Di dalam unsur batin, tadi dikatakan oleh Garis, ada 5. Apa itu? Itu di awal sampai akhir.
Perasaan. Apa itu Andin? Perasaan. Sikap penyair terhadap pembacanya. Oke, sikap penyair yang dituangkan dalam puisi untuk pembacanya. Yang ketiga. Tadi apa? Nada. Apa itu nada? Sikap penyair terhadap pembaca. Yang terakhir. Amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Oke, kalau unsur lahir tadi yang terlihat katanya. Satu, tipografi. Apa sih tipografi? Halo, tipografi. Tipografi perwajaran puisi. Apa itu maksudnya perwajaran? Apa yang belajar bisa? Oh iya, bentuk puisi bagus. Kamu pintar. Yang kedua. Selain tipografi, halo? Iya. Oke, diksi. Diksi itu apa? Diksi. Pilihan kata. Yang ketiga. Ya. Majas apa? Bahasa figuratif. Ya, bahasa figuratif itu bahasa kias yang dituangkan di dalam puisi. Yang keempat, kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata yang mengundang istilah yang bermakna. Ya, yang terakhir. 5. Apa 5? Oke, persamaan bunyi yang terdapat di dalam puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Jakarta, bidang kesiswaan. SMP Negeri 26 Jakarta memiliki visi membentuk insan unggul yang kompetitif, berilmu, berbudaya, dan berwawasan lingkungan dengan landasan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai ke arah sana, kesiswaan memiliki program. Yang pertama adalah program pembinaan. Program pembinaan terbagi atas 2. Yang pertama, pembinaan disiplin. Pembinaan disiplin sesungguhnya bisa dilakukan sepanjang waktu saat anak di sekolah. Dimulai pada saat penyambutan anak setiap pagi. Di situ akan terlihat anak-anak, penampilan anak dan lain-lain. Sekiranya ada hal yang tidak mendukung tata tertib, di sana langsung ditertibkan. Kemudian pada setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera. Di sana juga pembinaan disiplin dan informasi-informasi edukasi dan lain-lain yang diharapkan pembinaan disiplin yang berhasil akan tercipta suasana yang kondusif dan aman untuk belajar. Kalau sudah tercipta situasi yang demikian, insya Allah prestasi akan mengikuti. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, program pembinaan rohani. Pembinaan rohani pun sebenarnya bisa dilakukan setiap saat di sekolah. Cuma juga dijadwalkan setiap hari Jumat. Yang Muslim di lapangan seluruhnya, kemudian yang non Muslim di lantai 4. Semuanya melakukan pembinaan rohani di bawah bimbingan guru agama masing-masing. Insya Allah dengan pembinaan rohani yang kontinu dan tepat, anak-anak akan subur hatinya, tumbuh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berikutnya Bapak dan sekalian, mengikuti kegiatan eskul. Eskul yang seperti diamanatkan di dalam kurikulum 2013 itu adalah eskul pramuka dan ini menjadi wajib. Maka pertama eskul pramuka wajib diikuti. Kemudian yang kedua, eskul pilihan. 266 memiliki 11 ekskul pilihan untuk saat ini. Diharapkan setiap anak selain mengikuti kegiatan ekskul wajib kepramukaan, juga memilih salah satu kegiatan
eskul pilihan. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan eskul di sekolah, diharapkan anak akan bertambah ilmu, keterampilan, dan wawasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga akan berguna bagi kehidupannya kelak. Kemudian Bapak sekalian, dari kegiatan-kegiatan eskul, maka berikutnya adalah mengikuti lomba-lomba. Lomba-lomba banyak kita ikuti, baik itu dari dinas pendidikan, dinas olahraga, dan dinas lain, dan juga dari non kedinasan. Yang sudah dilakukan adalah mengikuti lomba dari dinas pendidikan seperti FLSN, OSN, O2SN, kemudian juga ada dinas olahraga, ada PODSI, dan lain-lain. Alhamdulillah, prestasi lomba SMP Negeri 26 Jakarta hasilnya cukup menggembirakan pada tahun ini. Yang paling menonjol adalah prestasi eskul dayung, dan ini menjadi andalan prestasi selama ini di SMP Negeri 26 Jakarta. Beberapa kali di tahun ini mencapai atau meraih juara 1 tingkat DKI Jakarta. Dan terakhir, eskul PMR. Eskul PMR pun belum lama ini meraih juara 1 tingkat kota, yang nanti juga akan dilanjut dengan kejuaraan PMR tingkat DKI dalam waktu yang dekat ini. Juara 1 lomba PMR institusi PMR Teladan untuk 7 materi PMR dan kesehatan sanitasi, dan dua-duanya adalah juara 1. Itu barangkali prestasi yang 266 menjadi bangga oleh karenanya, dan mudah-mudahan informasi-informasi yang tadi sudah sampaikan bisa bermanfaat bagi yang lain yang membutuhkan. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Nah, siapa yang ngerokok? Siapa yuk? Tahu nggak dampaknya apa? Teman-teman tahu gak sih kalau misalkan kayak kita ngerokok gitu, pasti kan kita punya dampak negatifnya tuh. Selain itu, kita juga pasti kayak gimana sih kalau cowok ngerokok itu pasti kayaknya gak enak banget dilihat. Nah itu tuh semua itu kayak kelihatan kayak, ih gue berani gitu buat ngerokok, ih gue kayak merasa gimana gitu kalau ngerokok, kayak berani untuk coba-coba. Nah itu semua itu dinamakan sebagai kamuflase. Sebenarnya sih kalau cowok kayak ngerokok itu, kalau dilihat cewek itu sama sekali gak iya banget. Apalagi kalau cowok yang sering ngerokok, pasti kan bau asap rokok banget tuh. Rokok itu kan bener-bener mematikan juga. Nah, makanya itu cewek juga jadi gak terlalu suka sama yang cowok yang suka ngerokok. Nah teman-teman tahu nggak remaja biasa merokok? Nah ini bisa dihentikan dengan cara apa? Pertama, yakin dan optimis bahwa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriza, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 266 Bidang Sarana Prasarana. Tugas utama dari bidang sarana prasarana adalah membantu menyediakan sarana prasarana atau lebih tepatnya kebutuhan di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, di bidang ketatausahaan. Di bidang kurikulum yang kebutuhan guru dan siswa harus segera tersedia agar proses belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik dan tercapai. Di bidang kesiswaan juga harus disediakan sarana seperti kelengkapan upacara, kelengkapan olahraga dan sebagainya. Di bidang ketatausahaan, kelengkapan administrasi sebagai kebutuhan Bapak dan Ibu guru serta siswa itu juga harus segera disediakan. Goal SMP Negeri 26 yaitu sekolah bersih dan rapi. Bersih artinya bersih jiwa dan raganya. Rapi juga rapi jiwa dan raganya. Bersih berkaitan dengan bersih, maka sekolah sudah mencanangkan program-program yang berkaitan dengan kebersihan, seperti adanya cleaning service yang membersihkan setiap lantai 1, 2, 3, 4, di mana mereka bekerja rutinitas reguler yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Di samping juga mereka juga membersihkan halaman-halaman baik di utara, selatan, timur dan barat agar kelihatan bersih dan rapi. Lapangan yang dulu kotor, kusam, sekarang lapangan itu sudah bersih, sudah dicor, bahkan lapangan itu sudah ditambah dengan penebalan menggunakan aspal agar siswa dapat melaksanakan aktivitas dan olahraga dengan baik, tidak mengalami cedera. Lapangan pun sekarang sudah dicat atau dicat rapi, di mana lapangan itu sudah ada pembeda antara lapangan bulu tangkis, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan futsal dan lapangan yang lainnya, termasuk lapangan takraw. Kemudian lapangan sebelah timur juga sekarang sudah dicat, cat mural namanya, yaitu berbentuk batik. Kita bisa lihat bahwa warna-warna sudah nuansa-nuansanya itu nuansa yang sangat indah sekali. Kemudian untuk menambah keindahan sekolah kita, maka sekolah juga melalui sarana prasarana sudah melaksanakan pengecetan gedung sekolah kita, di mana gedung sekolah kita itu yang dulu kelihatan agak kotor sedikit karena sudah lama, maka sekarang dicat yang baru dengan warna biru tua dan biru muda. Maka serasilah kelihatannya SMP Negeri 266. Di samping itu, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran di sekolah ini, sarana prasarana sudah menyediakan layanan WiFi sampai ke lantai 4, sehingga Bapak Ibu guru yang berada di lantai 3, 2 itu bisa menggunakan layanan WiFi dalam proses KBM di kelasnya. Kebutuhannya untuk mengambil alat-alat kelengkapan melalui internet bisa digunakan melalui layanan WiFi. Kemudian penyediaan kantin sehat dan ramah lingkungan juga sudah diupayakan oleh SMP Negeri 266 melalui sarana dan prasarana. Siswa, salah satu indikatornya adalah bersih, ya, bahwa siswa tidak diperkenankan menggunakan plastik atau minuman-minuman yang mengandung plastik seperti botol minum di botol dan sebagainya, karena itu akan mencemarkan lingkungan. Karena kita punya moto ramah lingkungan, maka hal-hal semacam itu harus dihilangkan dari SMP Negeri 266. Kemudian dalam membantu siswa untuk berolahraga, maka sarana prasarana juga menyediakan alat kelengkapan seperti ring basket, tiang volleyball, tiang traktor dan sebagainya untuk kelancaran proses olahraga dan aktivitas-aktivitas di ekstrakurikuler SMP Negeri 266.
Bagi siswa yang sakit, SMP Negeri 266 juga menyediakan tempat pemulihannya, yaitu di ruang UKS. Kita bisa lihat di ruang UKS sudah tersedia kelengkapan UKS, dan itu ditunjang oleh keberhasilan SMP Negeri 266 menjadi juara pertama institusi PMR teladan tingkat Jakarta Utara, dan kedepannya SMP Negeri 266 mewakili Jakarta Utara untuk mengikuti tingkat DKI. Di samping itu, sarana prasarana juga melengkapi fisiknya, tidak hanya fisik tapi rohaninya, yaitu dengan pembangunan tempat ibadah, yaitu masjid, sebagai upaya penanaman nilai-nilai keimanan ketakwaan agar siswa dan guru serta warga SMP Negeri 266 di samping cerdas, pinter, tapi juga cerdas, pintar hatinya, juga beriman dan bertakwa, sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kami yakin setelah SMP Negeri 266 mengadakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan, di mana kita sudah melihat warna nuansa yang baru di SMP Negeri 266. Kami yakin bahwa siapapun yang datang ke SMP Negeri 266, insya Allah dia akan senang, bahagia, dan nyaman di SMP Negeri 266. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Satuan Pelaksana Tata Usaha SMP Negeri 266 Jakarta, untuk mendukung proses kegiatan belajar di SMP Negeri 266 Jakarta yang terdiri dari 23 rombel, kami memiliki sumber daya manusia yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar, yaitu 1 dari tenaga pendidik sebanyak 40 orang, 1 orang kepala sekolah, 3 orang wakil kepala sekolah, dan 6 orang para staf wakil kepala sekolah, 31 tenaga pendidik. Sedangkan status kepegawaian beliau tenaga pendidik adalah PNS berjumlah 30 orang, tenaga kontrak kerja individu 8 orang, tenaga honor 2 orang. Sedangkan strata pendidikan tenaga pendidik sebagai berikut, yaitu untuk pendidikan S1 33 orang, pendidikan S2 7 orang. Selanjutnya yang kedua, pegawai tata usaha yang terdiri dari 14 orang, yaitu 1 kepala tata usaha 1 orang, bendahara 1 orang, tenaga administrasi 8 orang, petugas kebersihan 4 orang, satpam 2 orang. Sedangkan status kepegawaian pegawai tata usaha yaitu PNS 2 orang, tenaga kontrak kerja individu 11 orang, tenaga honorer 1 orang. Sedangkan strata pendidikan untuk tenaga kependidikan sebagai berikut, yaitu pendidikan S1 berjumlah 6 orang, untuk pendidikan SMA dan SMK 7 orang, untuk pendidikan sekolah dasar 1 orang. Yang ketiga, data statistik siswa untuk bulan September 2019. Untuk kelas 7 laki-laki 133 orang,
perempuan 115 orang, total 248 orang. Untuk kelas 8, laki-laki 131 orang, perempuan 147 orang, total 278 orang. Untuk kelas 9, laki-laki 129 orang, perempuan 144, total 273 orang. Sehingga total keseluruhan peserta didik SMP Negeri 266 Jakarta berjumlah 799 orang. Untuk SMP Negeri 266 Jakarta, status akreditasinya sudah mencapai kriteria A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Toipa, posisi saya sini sebagai bendahara yang dimulai dari tahun 2015. Adapun mengenai kegiatan bendahara untuk pembiayaan sekolah ada 2 rekening, yaitu dari BOS dan BOP. Untuk BOP sendiri per anak mendapat Rp110.000 per siswa per bulan. Rekening BOP terdapat 13 rekening. Salah satunya ialah untuk pembelanjaan ATK, belanja bahan peraga, telepon, air, listrik dan kawat, belanja jasa angkutan penumpang, belanja cetakan umum, belanja fotokopi, belanja makan minum harian pegawai, belanja makan minum rapat, pemeliharaan dan tenaga instruktur berjumlah 13 rekening. Sedangkan dari dana BOS terdapat 3 rekening, yaitu per anak mendapat Rp83.330 per siswa per anak, terdiri dari 1 belanja barang dan jasa, belanja modal dan aset, dan belanja modal dan lainnya. Ya, hanya itu yang saya sampaikan mengenai pembiayaan sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.